atau apapun. Alhamdulillah, keluarga juga sehat ya. Alhamdulillah. Baik Gus Dayat, untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini sesuai dengan tema yang kita bawakan hari ini bertepatan dengan Dirgahayu ke-76 kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut paradigma Gus Dayat, untuk memaknai kemerdekaan saat ini dengan konteks era digital dengan segala kemewahan atau kemudahan yang ditawarkan untuk aktivitas penduduk bangsa ini, seperti apa Gus Dayat untuk memaknai kemerdekaan saat ini? Baik, dalam kita memaknai kemerdekaan pada saat ini memang sangat kompleks ya. Namun pada intinya kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pahlawan yang sudah mendahului kita, tandai dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus, itu bukan akhir daripada segalanya. Itu adalah awal untuk membangun, awal untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan yang akan kita laksanakan sebagai bentuk kita mengisi daripada kemerdekaan tersebut. Dalam hal ini Ali karamullah wajhah mengatakan, laisal istiqlala an ta'mala ma turid, walakinnal istiqlala an ta'mala ma tujib. Kemerdekaan itu bukan kita melakukan suatu seenak hati kita. Apa yang kita inginkan, leha-leha, selesai dalam pekerjaan, selesai dalam meraih sebuah kemerdekaan. Tetapi istiqlal, yang dimaksud istiqlal kemerdekaan itu adalah anta'mala ma tujib, melakukan hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang harus kita lakukan, kita selesaikan. Ibaratnya apabila kita sudah menyelesaikan suatu persoalan, kita dianggap merdeka. Seorang ibu yang mempunyai kewajiban untuk menyiapkan sarapan anak-anaknya, ketika jam 6 pagi sudah melakukan kewajibannya, 6:30 sudah selesai, anak sudah makan, sudah selesai kewajibannya, maka ibu itu merdeka. Namun apabila tidak dilakukan sampai jam 7, mungkin ibu masih dalam keadaan terjajah, artinya belum menyelesaikan kewajibannya. Itulah inti daripada kemerdekaan. Senada dengan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadisnya ketika beliau pulang dari perang Badar, yang mana perang Badar tersebut lebih besar dari perang-perang sebelumnya. Pada waktu itu Rasulullah membawa 1.000 dan orang kafir Quraisy 10.000, namun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menyatakan, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sudah selesai perang atau jihad kecil, kata Rasulullah. Kita akan menuju jihad yang lebih besar. Apa itu? Sahabat bertanya, wa ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad yang lebih besar dari ini? Padahal ini yang perang yang paling besar, perang Badar ini. Rasulullah menjawab, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Di era digital ini kita juga disuguhkan berbagai kemudahan yang luar biasa. Kita diberikan era yang mana di luar perakiraan kita 10 tahun atau 76 tahun kemerdekaan yang dulu kita harapkan. Kita sudah masuk era yang sangat-sangat luar biasa. Tinggal kita, era yang penuh dengan alat, penuh dengan fasilitas dan lain sebagainya. Tinggal kita bagaimana menggunakan secara bijak, bagaimana kita memanfaatkan alat tersebut sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi agama kita dan akhirat kita. Ibaratnya sebuah pisau. Pisau kalau digunakan dengan baik, di tangan yang baik, di tangan yang ahli, akan menghasilkan banyak racikan masakan dan lain sebagainya yang dapat berguna, bermanfaat bagi kita. Tapi pisau apabila ada di tangan orang yang bukan ahlinya atau orang yang tidak mengerti apa penggunaan dari pisau, itu akan lebih membahayakan. Itulah inti daripada kemerdekaan kita, yaitu bisa menahan nafsu, bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita, menggunakan di era digital ini alat dan juga apa-apa yang sudah disediakan kita gunakan dengan baik sehingga berguna, bermanfaat bagi kita. Mungkin itu.
Oke, baik, intinya jadi di sini kita tidak boleh lihat-lihat kembali nggih, Gus Iya, Dayat nggih. Jadi ini 17 Agustus menjadi awal kembali untuk perjuangan kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita, iya, baru bisa dikatakan merdeka. Kalau kewajiban itu terbengkalai, maka kita masih terjajah. iya, Itu nggih simpulan hematnya. Baik Gus Dayat, kemudian saya pernah baca ada tokoh ulama besar ini yang mengatakan agama dan negara merupakan ibaratnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. iya. Nah, masyarakat untuk menerjemahkan ini seperti apa, Gus Dayat? Baik, ada eh, ulama atau sebagian daripada ulama yang mengatakan memang antara negara dan agama ini adalah dua sisi mata uang, yang mana ini tidak bisa dipisahkan. Tetapi juga tidak bisa kita juga mengambil salah satunya saja. Artinya dalam satu sisi kita pro kepada agamanya, terlalu banyak kepada agamanya, atau dalam satu sisi kita juga dalam hal bernegara kita mengabaikan agama. Maka dari itu antara dua sisi mata uang ini saling berkaitan. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, disebutkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ini menandakan ada sisi dua, dunia dan akhirat. Agama mewakili akhirat, negara mewakili dunia. Dan hematnya atau ringkasannya, artinya Rasulullah menyatakan bahwasanya dalam mengurusi masalah dunia itu adalah kendaraan untuk mencapai kepada akhirat, asalkan tidak bertentangan. Rasulullah bersabda, al-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya bagi akhirat. Di dalam ayat Al-Quran senada Allah menyatakan dalam sebuah ayat disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau dalam ayat lain, ati Allah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Keseimbangan antara dunia dan akhirat seperti dalam doa sapu jagat yang sering kita kumandangkan atau kita baca setiap harinya, itu adalah keseimbangan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu pula dalam kita mematuhi Allah, mematuhi Rasul, itu tidak lepas juga dalam mematuhi pemerintah. Nah, disinilah peran daripada negara dan agama sangatlah penting. Maka dari itu Kiai Hasyim Asy'ari juga menyatakan bahwasanya hubbul waton minal iman. Ada beberapa cabang, sampai 73 cabang daripada iman. Salah satunya adalah hubbul waton, cinta kepada tanah air. Itu. Oke, jadi intinya negara dan agama bisa saling melengkapi, tidak boleh kita mementingkan satu atau di antara yang lainnya. Baik Mitra Muslim, itu tadi penjelasan dari Gus Dayat mengenai memaknai kemerdekaan di segmen awal ini. Mitra Muslim, untuk Anda juga bisa bergabung melengkapi perbincangan di sore hari ini melalui telepon di nomor 035 688 30893, atau bisa juga